Panduan pengusulan promosi kenaikan jenjang jabatan fungsional. Kenaikan jenjang jabatan fungsional merupakan promosi ke jenjang setingkat lebih tinggi dalam jabatan fungsional. Contohnya, PNS JF ahli pertama mendapat promosi naik jenjang ke ahli muda. Dengan syarat telah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Kedua, mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Ketiga, memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Regulasi mengenai promosi jabatan fungsional ini telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2003 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam pengusulan promosi kenaikan jenjang jabatan fungsional adalah sebagai berikut. Dalam melengkapi dokumen persyaratan tersebut, PNS yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data mandiri di MyASN dan Simpek seperti yang tertera pada tabel. Centang artinya wajib dipenuhi dan silang artinya dapat diabaikan. Sedangkan, OPD mengirimkan soft file semua dokumen persyaratannya ke BKPSDM melalui aplikasi Srikandi. Proses pengajuan usulan promosi jabatan fungsional adalah yang pertama, ASN yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data mandiri di MyASN dan Simpek, kemudian konfirmasi ke pejabat yang membidangi umum dan kepegawaian unit kerja. OPD mengecek kelengkapan dokumen persyaratan di SIASN dan Simpek dan memastikan dokumen tersebut sudah benar dan sesuai. Setelah itu, OPD membuat dan mengirim surat pengantar beserta lampiran dokumen persyaratan melalui Srikandi. Setelah surat pengantar diterima oleh BKPSDM, BKPSDM akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diinput dan dikirim oleh OPD. Jika ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, BKPSDM akan melakukan konfirmasi dan meminta OPD untuk diperbaiki. Namun, jika semua dokumen usulan sudah sesuai, maka usulan tersebut akan langsung diproses untuk pengajuan ke PYB, PPK, kemudian BKN. Setelah pengajuan usulan dikirim ke BKN, BKN akan mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi. Kemudian, BKPSDM membuat SK berdasar pertek rekomendasi BKN. Jika SK sudah di-TTE oleh pejabat yang menetapkan, dokumen SK akan dikirim ke OPD melalui Srikandi. Kemudian, PNS yang bersangkutan setelah mendapat tembusan SK dari OPD, perlu melakukan pemutakhiran data mandiri jabatan pada MyASN dan Simpek. BKPSDM dapat memulai proses usulan promosi jabatan jika dokumen persyaratan yang dibutuhkan sudah sesuai. Untuk itu, dimulai dari alur pertama, penting bagi ASN untuk melakukan PDM dengan benar agar proses pengajuan usulan berjalan lancar dan segera ditindaklanjuti. DM oleh ASN yang bersangkutan melalui aplikasi MyASN, ada 3 dokumen yang dibutuhkan, yaitu SK jabatan terakhir, sertifikat uji kompetensi, dan penetapan angka kredit dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir. Masuk ke akun ASN Digital dengan ketik link asndigital.bkn.go.id. Pilih login, klik masuk. Isikan username berupa NIP dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun ASN Digital. Klik sign in. Masukkan kode OTP yang tertera pada aplikasi Autentikator. Klik sign in. Pada tampilan ini, pilih layanan individu ASN, kemudian pilih MyASN. Apabila masih tetap pada tampilan ini, klik kembali layanan individu ASN, lalu klik MyASN. Jika tampilan sudah berganti seperti ini, klik Lihat Semua untuk melihat semua layanan atau menu pada MyASN. Pada menu Home MyASN, pilih riwayat jabatan. Periksa data jabatan yang sudah ada. Jika sudah sesuai dengan jabatan Anda saat ini, maka dapat diabaikan dan kembali ke menu Home. Namun jika belum sesuai dengan jabatan saat ini,
Anda perlu klik tambah baru. Pilih jenis jabatan yaitu jabatan fungsional dan jenis mutasi. Sesuaikan dengan yang ada di SK jabatan saat ini. Jika di dalam SK tertulis perubahan jabatan maka pilih mutasi jabatan. Namun jika hanya unit kerja yang berubah maka pilih mutasi honor. Isikan TMT jabatan saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Status riwayat akan otomatis terisi sebagai riwayat aktif. Pilih satuan kerja induk dan satuan kerja yang tersedia dalam kolom. Kemudian isikan unit organisasi atau tempat kerja saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Masukkan nomor SK, tanggal SK, dan nama jabatan saat ini yang tercantum dalam SK. Isikan TMT pelantikan jika jabatan ini merupakan pengangkatan pertama atau terdapat pelantikan. Klik lanjutkan. Upload dokumen SK jabatan sesuai dengan ketentuan yang diminta, sertakan bersama surat pernyataan pelantikan. Kemudian klik unggah dokumen. Anda juga bisa mengupload surat pernyataan pelantikan pada kolom ini. Klik upload file kemudian klik pilih dokumen. Semua surat pelantikan seperti berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas wajib diupload dalam kolom ini jika terdapat pelantikan jabatan. Klik unggah dokumen. Jika sudah bertanda centang hijau, klik lanjutkan. Cek kembali data yang sudah diisi. Jika sudah benar, klik kolom pernyataan. Lalu klik kirim. Pengajuan update jabatan berhasil. Sebelum menambah riwayat sertifikasi, perhatikan hal-hal berikut, sesuaikan dengan sertifikat Anda untuk mengisi data pada riwayat sertifikasi. Ikuti format penamaan sertifikat. Pada menu My ASN, pilih riwayat sertifikasi dan klik tambah baru. Masukkan jenis sertifikasinya adalah sertifikasi. Lalu isikan kualifikasi sertifikasi. Pada penamaan sertifikasinya harap diperhatikan. Tuliskan nama sertifikasinya dengan format sertifikasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diusulkan. Contohnya, sertifikasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat ahli muda. Masukkan nomor sertifikat dan tanggal sertifikat. Masa berlaku mulai sertifikat biasanya diisi sama dengan tanggal sertifikat. Perlu diperhatikan dalam pengisian masa berlaku selesai sertifikat, pada kolom ini bukan diisi tanggal mulai sertifikat melainkan masa berlaku dari sertifikat tersebut. Biasanya tertulis di dalam sertifikat masa berlakunya. Selanjutnya, pilih lembaga sertifikasi. Kemudian klik lanjutkan. Upload dokumen sertifikasi. Perhatikan ketentuan yang diminta. Dokumen yang diupload mencakup sertifikat dan surat tugas mengikuti uji kompetensi. Klik pilih dokumen kemudian upload file dari device Anda. Jika muncul keterangan seperti ini, maka kecilkan ukuran filenya. Setelah ukuran dokumen dikecilkan dengan aplikasi kompres dokumen, upload ulang dokumen sertifikat beserta surat tugasnya. Klik unggah dokumen. File yang sudah terupload akan muncul tanda centang hijau. Jika salah upload dokumen, Anda dapat memperbaikinya dengan klik ubah dokumen. Namun jika sudah sesuai, klik lanjutkan. Cek kembali data yang sudah diisi. Terutama untuk penamaan dan masa berlaku sertifikat. Jika semua sudah benar,
Klik kolom pernyataan berikut. Kemudian klik kirim. Sebelum lanjut, Anda perlu menonton video tutorial yang berjudul pembuatan PAK integrasi dan konversi yang tersedia pada YouTube BKPSDM Kota Pekalongan. Untuk menyinkronkan angka kredit bukan melalui MyASN. Klik pojok kanan atas, pilih pindah layanan. Apabila diminta untuk login, lakukan langkah yang sama saat masuk ke ASN digital. Lalu pilih kinerja. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pastikan semua penilaian angka kredit sudah berstatus persetujuan. Mulai dari PAK tahun 2022, PAK tahun 2023, dan PAK periode terakhir, misalnya 2024. PAK yang sudah tersinkron akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Cara menyinkronkan PAK ke SIASN cukup mudah. Pada pojok kanan atas, klik Sinkron AK SIASN. Sinkronisasi berhasil. Pada status PAK akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Jika 3 dokumen ini sudah diupdate, konfirmasi ke Umpeg untuk melakukan verifikasi melalui SIASN. Untuk pemutakhiran data mandiri pada Simpeg, siapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Masuk ke alamat berikut, pilih Login Simpeg. Masukkan username dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun Simpeg. Lalu klik Masuk. Pada sebelah kiri, klik Show pada menu pegawai, kemudian klik Data Pegawai. Pilih menu jabatan, cek data jabatan Anda. Jika belum ada data jabatan saat ini, klik Tambah. Isikan data yang diminta pada kolom, mulai dari pejabat yang menetapkan, nomor surat keputusan dan tanggal, lalu upload file SK jabatan saat ini. Pilih satuan kerja yang sesuai dengan SK. Pilih jenis jabatan, lalu pilih nama jabatan saat ini sesuai yang tercantum dalam SK. Isikan TMT atau terhitung mulai tanggal jabatan. Kemudian, isi nomor pernyataan pelantikan dan tanggal jika jabatan tersebut terdapat pelantikan seperti pengangkatan pertama JF atau jabatan struktural. Upload juga dokumen pelantikan jabatan meliputi surat pernyataan pelantikan, berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas, lalu klik Ya pada kolom sumpah jabatan. Jika jabatan tidak ada pelantikan, untuk kolom ini bisa dilewati dan pilih Tidak pada sumpah jabatan. Lalu klik Simpan. Pengajuan update jabatan berhasil. Pilih menu pangkat. Apabila pangkat Anda belum terupdate, klik Tambah untuk ajukan penambahan data pangkat. Isi semua kolom yang tertera pada riwayat kepangkatan. Mulai dari SK kenaikan pangkat dan tanggal, pejabat yang menetapkan, upload dokumen SK kenaikan pangkat, golongan ruang, TMT pangkat dan masa kerja yang disebutkan di dalam SK tersebut. Cek kembali dan pastikan data yang diisi sudah benar dan sesuai. Selanjutnya klik Simpan. Perhatikan petunjuk pengisian data sertifikat di Simpeg. Ikuti format penamaan sertifikat untuk mengisi kolom nama uji kompetensi. Namun, apabila Anda telah melakukan peremajaan data sertifikat di Simpeg saat mengusulkan kenaikan jenjang, maka langkah ini dapat diabaikan. Pada menu penilaian kompetensi, klik Tambah. Masukkan data seperti nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan penyelenggara sesuai yang tercantum dalam sertifikat. Isikan nama uji kompetensi sesuai dengan format penamaan sertifikat. Di sini contohnya, sertifikasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat ahli muda. Lalu, isikan tempat pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang tertulis di dalam sertifikat.
Upload dokumen sertifikat beserta dengan surat tugas. Lalu klik tambah. Pilih menu SKP kemudian klik tambah. Isikan data sesuai dengan dokumen SKP yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Mulai dari tanggal SKP, periode awal sampai dengan akhir, jabatan, upload dokumen SKP sasaran dan penilaian evaluasi. Jika semua sudah terisi, cek kembali data tersebut dan pastikan data yang telah diinput sudah sesuai. Lalu klik simpan. Pengajuan SKP berhasil. Klik kembali. Pilih menu nilai PAK. Cek kembali apakah nilai PAK dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir sudah terinput. Jika PAK belum terinput atau belum lengkap, klik tambah. Isi kolom tersebut sesuai dengan dokumen PAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Mulai dari nomor SK dan tanggal, upload dokumen PAK, bulan mulai penilaian dan bulan selesai penilaian. PAK yang dibuat adalah PAK per tahun, bukan gabungan dari beberapa tahun. Misalnya, penilaian angka kredit dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Sedangkan untuk periode terakhir dimulai Januari sampai dengan bulan terakhir penilaian PAK di tahun yang sama, misalnya Januari sampai Juni 2024. Selanjutnya isikan angka kredit utama baru, kredit penunjang baru apabila disertai dengan angka kredit pendidikan, dan total angka kredit yang sudah diakumulasi dengan angka kredit tahun sebelumnya. Kemudian klik simpan. Ulangi langkah yang sama apabila data PAK di Simpek belum lengkap. Jika sudah selesai peremajaan data di Simpek, konfirmasi ke Umpek untuk diverifikasi oleh SKPD. Selanjutnya, OPD membuat surat pengantar usulan promosi dan dikirimkan ke BKPSDM melalui Sri Kandi.